Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita anime Hiroshige Sekai no Ashitakara. Anime yang satu ini rilis pada tahun 2018 yang lalu. Mungkin video kali ini akan menjadi beberapa bagian, dan di video kali ini saya menggunakan suara asli saya sendiri. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung ke video pembahasannya. Ada seorang gadis yang berjalan. Dia mengingat warna kembang api yang ia lihat bersama ibunya. Semakin dia tumbuh, dia kehilangan orang-orang yang berharga, sehingga dia tidak bisa melihat warna dunia lagi. Lalu Sken beralih ke gadis itu yang mengajak neneknya untuk melihat kembang api, tetapi neneknya sibuk. Nama dari gadis itu adalah Hitomi Tsukishiro. Lebih mudahnya kita panggil Hitomi saja. Dalam dunia ini, sihir adalah hal yang wajar. Saat Hitomi sendiri, dia ditelepon oleh neneknya dan neneknya langsung menghampiri Hitomi. Neneknya membawa sebuah alat yang dia buat. Alat itu digunakan untuk sihir waktu. Hitomi akan dikirim ke masa lalu dan menemui neneknya sewaktu dia masih SMA. Hitomi nampak ragu. Neneknya meyakinkan Hitomi. Hitomi dikirim ke masa lalu saat dia sadar dia ada di sebuah bus waktu yang mengantarnya. Saat dia turun dari bus, dia terlempar ke kamar seseorang. Saat ini dia berada di tahun 2018 atau 60 tahun dari masa depan. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan Hitomi bersembunyi di bawah tempat tidur. Setelah orang itu pergi, Hitomi langsung keluar lewat jendela. Tetapi saat itu, ada dua gadis yang memperkoki Hitomi keluar dari kamar. Nama orang itu adalah Kurumi Karawai dan Asaki Kazano. Dia keluar dari kamar Yuito Aoi. Hitomi kebingungan mencari alamat neneknya. Lalu dia didatangi oleh Kurumi, Asaki, dan Sou Yamabuki. Mereka bertiga mengantar Hitomi ke alamat yang dia tuju. Kurumi dan Asaki sempat salah paham kepada Hitomi bahwa dia adalah pacar dari Yuito karena keluar dari kamarnya. Setelah Hitomi sampai di toko, dia langsung masuk mencari Tsukishiro Kohaku, tapi dia sedang berjalan belajar sihir di luar negeri. Hitomi memberi surat yang dia titipkan dari neneknya, batu yang bernama Azurit yang diberikan secara turun-temurun oleh keluarganya. Untuk membuktikan bahwa Hitomi benar-benar dari masa depan, Hitomi menggunakan sihir yang dia berikan oleh nenek untuk mencari benda yang hilang itu. Benda itu tertinggal di tempat bawah kamar Yuito. Ibu Yuito menanyakan siapa gadis itu, tapi Yuito tidak paham dengan perkataannya. Dia membawa barang Hitomi yang tertinggal. Hitomi mengikuti Yuito. Saat Yuito sedang menggambar, tiba-tiba Hitomi bisa melihat warna yang digambar Yuito setelah sekian lama tidak melihat warna. Yuito menyebut Hitomi sebagai penerobos rumah orang. Hitomi meminta maaf dan menjelaskan kepada Yuito bahwa itu adalah karena sihir. Karena Hitomi tidak mencuri apapun dari kamarnya, Yuito memberikan barang Hitomi yang tertinggal. Akhirnya Hitomi menunjukkan kepada keluarganya di masa lalu bahwa dia mempunyai batu yang secara turun-temurun diwariskan. Yuito mengambil sebuah pekerjaan di sebuah restoran bersama adik kelasnya yang bernama Chigusa Fukusawa. Dia terus bertanya-tanya tentang gadis yang keluar dari kamar Yuito. Di rumah, Hitomi ditawari untuk masuk ke sekolah. Sementara waktu, ibu Kohaku telah memberitahu sekolah bahwa Hitomi sementara akan bersekolah di situ. Saat di kelas, Hitomi seperti dijauhi. Setelah pelajaran selesai, Asaki menjelaskan tentang Kohaku atau neneknya Hitomi di masa depan. Dia menunjukkan foto-foto bahwa Kohaku telah merusak kelas dengan eksperimennya menggunakan sihir, sehingga teman-teman kelas sangat takut kepada Kohaku. Mereka semua berkumpul. Hitomi menjelaskan bahwa semua adalah salah paham ketika dia keluar dari kamar Yuito. Yuito sedikit meragukan Hitomi. Dia meminta Hitomi untuk menunjukkan sihirnya. Lalu Hitomi mempraktikannya, tetapi sihirnya gagal.
Sore harinya, Asagi dan Kurumi mengajak Hitomi untuk pergi ke eskulnya, yaitu eskul fotografi dan seni. Sou menjelaskan bahwa eskul foto dan seni adalah dua eskul yang digabung. Yuito salah satunya dari eskul seni. Hitomi mencari Yuito di atap gedung sekolah. Di sana Yuito sedang menggambar. Hitomi mendatanginya. Hitomi ingin melihat gambar Yuito karena gambar itu begitu istimewa baginya. Gambar itu menunjukkan warna yang sudah dia lupakan. Yuito pun memberikan Hitomi gambar itu untuk dilihat. Yuito juga meminta Hitomi untuk suatu saat melihatkannya sihirnya karena menurutnya sihir Hitomi lebih hebat dari gambarnya. Hitomi sangat senang karena Yuito berkata seperti itu. Tidak ada orang yang mengatakan itu padanya dari dulu. Saat berangkat sekolah, Asagi dan Kurumi mendatangi Hitomi untuk menanyakan apakah dia akan bergabung ke eskul foto dan seni. Hitomi masih ragu-ragu untuk bergabung. Di rumah, Hitomi meminta ibu Kohaku untuk mengajarinya sihir. Hitomi disuruh untuk mengangkat gelas dengan sihirnya. Di sekolah, Hitomi pergi ke eskul foto dan seni. Saat di depan pintu, dia dikagetkan oleh Yuito yang sedang duduk. Yuito menyuruh Hitomi untuk menulis namanya di sebuah daftar absen. Yuito mengantar Hitomi ke ruang gambar untuk menggambar. Setelah selesai menggambar, Yuito melihatnya, tetapi dia sadar bahwa ada yang aneh dari pencampuran warna Hitomi di dalam gambarnya. Di saat itu mereka semua datang. Sekarang giliran eskul foto menjelaskan semuanya kepada Hitomi. Setelah itu, yang akan ikut eskul foto dibawa ke suatu tempat untuk belajar memfoto. Tiba-tiba Sou diminta oleh guru untuk memfoto kegiatan eskul-eskul lain. Karena dia merupakan ketua dari eskul foto dan seni, Sou menyerahkan tanggung jawab ke Asagi. Kurumi meminta Hitomi untuk menjadi model. Tetapi Hitomi awalnya menolak, lalu setelah berpikir akhirnya dia mau menjadi model. Kurumi menyuruh Hitomi untuk menggunakan pasir berwarna biru untuk berjalan di atas air. Karena Hitomi tidak bisa melihat warna, dia mengambil pasir yang salah. Kurumi kaget karena Hitomi mengambil pasir yang salah, tetapi mengapa dia masih bisa berjalan di atas air. Setelah itu, Kurumi memperingati Hitomi bahwa dia salah mengambil warna pasir sihir. Lalu Hitomi tercebur ke dalam kolam. Yuito meminta maaf dan mewakili seluruh grup kepada Hitomi atas kejadian itu. Yuito juga berpikir bahwa Hitomi tidak bisa melihat warna karena pada gambar dan saat Kurumi meminta untuk mengambil pasir biru. Akhirnya Hitomi mengaku kepada Yuito bahwa dia tidak bisa melihat warna. Dia seperti di dalam dunia yang abu-abu. Tetapi saat melihat gambar Yuito, dia bisa melihat warna lagi. Esoknya di sekolahan, Hitomi menghindari dari anak-anak eskul foto dan seni. Hitomi berpikir bahwa dia harus menemui mereka supaya masalah cepat selesai. Akhirnya dia datang ke eskul, tapi ada tulisan untuk datang ke kolam renang sekolah. Di sana mereka sedang membersihkan kolam. Mereka dihukum karena kecelakaan kemarin. Hitomi membantu untuk membersihkan kolam. Saat membersihkan kolam, Hitomi diajak untuk masuk eskul, lalu Hitomi menerimanya. Mereka semua sangat senang. Akhirnya Kohaku pulang dari studinya di luar negeri. Dia disambut oleh ibunya di dermaga bersama dengan Hitomi. Esok harinya dia di sekolah, Kohaku memberikan oleh-oleh kepada teman-temannya itu. Kohaku menjadi pusat perhatian teman-temannya, meminta Kohaku untuk menunjukkan sihir yang dia telah pelajari. Kohaku menolak, tetapi setelah mendapat pujian, akhirnya dia mau menunjukkannya. Dia meminta Hitomi untuk memegang sebuah gambar. Lalu sihir dirapalkan dan semua orang dibawa masuk ke gambar itu. Semua orang sangat takjub. Tetapi tiba-tiba ada sebuah kereta tak terduga datang. Karena itu Kohaku harus menulis surat permintaan maaf ke sekolah karena telah berbuat kacau. Sore harinya mereka semua berkumpul di restoran milik keluarga Chigusa untuk membahas kegiatan yang akan mereka lakukan. Sepulang sekolah, Asagi meminjamkan kamera untuk Hitomi berlatih foto. Di rumah, Hitomi menceritakan bahwa dia tidak ahli menggunakan sihir dan dia malah membenci sihir. Tetapi Kohaku menyangkal bahwa itu semua tidak benar karena tadi yang mengeluarkan kereta api di sekolah adalah kemampuan dari Hitomi.
Malamnya mereka ke sekolah untuk memfoto langit dan kota dari atap sekolah. Kegiatan itu pun berjalan lancar. Kohaku membuat sedikit kejahilan untuk menakut-nakuti Kurumi dan Chigusa, yaitu menggunakan sihir untuk membuat hantu palsu. Lalu Hitomi memberitahu mereka semua bahwa dirinya datang dari masa depan, tepatnya 60 tahun yang akan datang. Mereka semua kaget. Mereka berniat untuk merahasiakan ini semua, karena kalau semua tahu pasti Hitomi akan menjadi pusat perhatian bagi semua orang. Esoknya mereka semua berkumpul, memutuskan untuk menggabungkan foto dan gambar Yuito untuk dijadikan poster. Kohaku meminta untuk bergabung ke eskul, karena eskul sihirnya dulu dibubarkan. Mereka semua menerima Kohaku untuk bergabung, dan akhirnya eskul itu menjadi eskul sihir foto dan seni. Itulah bagian 1 dari alur cerita anime Irosuku Sekai no Ashitakara. Bagian 2 akan disambung di minggu depan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.